Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan perbaikan mesin kompresor kulkas. Yang mana di sini saya memiliki kompresor kulkas yang tidak bisa lagi berfungsi. Di sini sudah saya coba lakukan berbagai macam cara untuk menghidupkan mesin kompresor ini. Namun hasilnya masih tetap sama. Baik, di sini akan saya coba lakukan kembali untuk proses pengecekan. Di sini saya coba ukur berapa arus saat start awal. Oke, saya coba berikan sumber. Ya, nampak di sini ya, arusnya sebesar 5 ampere. Oke, cukup besar. Kemudian overload protect. Nah, seperti ini kerusakannya ya. Jadi walaupun saya coba berbagai macam cara, hasilnya sama saja, overload protect. Untuk itu saya akan coba lepas saja PTC relay dan overload. Untuk PTC nya ini kondisinya normal, tidak ada masalah. Jadi sudah saya coba lakukan menggunakan kapasitor starting juga tidak ada masalah. Baik, di sini saya akan coba ukur untuk hambatan pada running start. Di sini nampak semuanya normal, tidak ada masalah ya. Jadi memang positif untuk mesin kompresor ini mengalami cekat. Jadi saya akan coba lakukan pembelahan pada mesin kompresor ini. Moga-moga saja mesin kompresor ini bisa kembali berfungsi dengan normal. Ya, jadi di sini sebelum saya melakukan pembongkaran, saya akan coba melakukan pengurasan oli pada mesin kompresor ini. Oke, saya coba kuras dulu ya olinya ini. Di sini saya akan coba kuras secara perlahan-lahan untuk mengetahui berapa takaran olinya ini. Baik, saya kuras terlebih dahulu biar cepat. Baik teman-teman, di sini setelah saya lakukan pengurasan oli, ya ternyata untuk takaran olinya untuk mesin kompresor 1/6 PK kurang lebih sekitar 200 mili ya. Oke, seperti ini takarannya. Jadi kita akan langsung saja melakukan pembelahan. Baik, selanjutnya kita akan coba mulai melakukan proses penggerindaan, yang mana kita gerinda di bagian bawah las-lasan pabrik, yang mana disitu nanti akan ada batas dari kop bagian dalam dan luar, sehingga kita belah itu tidak kedua-duanya ya, melainkan sebagian saja agar serpihan pada material pada gerinda ini tidak masuk ke dalam mesin kompresor. Nah, ini proses pengerindaannya kita lakukan secara hati-hati dan sabar saja ya, jangan terburu-buru. Oke, selanjutnya setelah di bagian sisi kanan dan kiri, untuk bagian sampingnya juga kita lakukan penggerindaan. Jadi sekeliling ya kita gerinda di bawah las-lasan pabrik. Dalam hal proses penggerindaan, usahakan gunakan pelindung seperti masker dan pelindung mata agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, dirasa sudah cukup ya untuk penggerindaan pada sekeliling. Kemudian tinggal kita coba buka bagian kopnya ini secara perlahan-lahan. Apabila posisinya sudah tepat,
penggerindaan, maka kop ini akan terlepas dengan mudah. Mungkin bisa dibantu dengan diketok sambil dicongkel ya. Kemudian apabila sudah terbuka sebagian, kita bisa langsung angkat saja kop bagian atasnya ini. Nah, ini sudah terbuka ya, seperti ini. Jadi kopnya terpisah dan serpihan dari penggerindaan tidak masuk ke bagian dalam mesin kompresor. Baik, yang pertama kita harus pastikan kerusakan untuk mesin kompresor ini mengapa tidak bisa berfungsi. Di sini ada crankshaft. Kita coba gerakkan. Biasa di sini terjadi macet ya di crankshaftnya ini. Oke, ternyata benar ya, di sini untuk rotornya ini tidak bisa berputar. Pistonnya juga lengket ya, mungkin karena terjadi macet seperti ini sehingga mesin kompresor ini tidak bisa berfungsi. Baik teman-teman, di sini kita coba bongkar lebih dalam bagaimana cara memperbaiki mesin kompresor yang mengalami cekat atau lengket. Dan ini sepertinya lengketnya cukup parah ya, tidak bisa saya gerakkan secara mudah. Dan untuk melakukan proses perbaikan mesin kompresor yang seperti ini, kita tidak perlu membongkar lebih dalam ya. Jadi usahakan kita harus bisa memutar crankshaftnya ini agar rotor dan piston ini bisa bergerak. Nah ya, tidak perlu kita membongkar menaikkan ini karena resikonya ya lumayan nanti kita waktu mengembalikan. Jadi kita usahakan sebisa mungkin, sesederhana mungkin agar kinerja dari rotor ini berfungsi. Nah, bagaimana caranya ya? Di sini saya memiliki cara untuk melakukan itu. Saya akan coba siapkan pelumas yaitu solar. Nah, ini ya. Jadi untuk melakukan pelumasan kita gunakan solar terlebih dahulu. Nah, ini kita tuangkan saja ya. Solar ini juga murah harganya daripada kita tuangkan oli aslinya, itu sayang ya. Mending kita tuangkan solar saja pada bagian-bagian yang kita anggap mengalami kemacetan. Oke, setelah kita tuangkan solar, coba kita gerakkan secara perlahan-lahan. Nah, di sini sambil kita perhatikan, yang pasti untuk bandulnya ini harus bergerak ya. Nah ini kemungkinan ini lengketnya ini di crankshaftnya atau di pistonnya kita belum tahu ya. Jadi kita harus pastikan bandulnya ini bergerak sambil kita siram saja untuk pelumasnya nih dari solar. Jadi yang perlu diketahui untuk solar ini keuntungannya dia senyawa saja ya dengan oli bawaan mesin kompresor. Jadi apabila oli mesin kompresor ini dicampur dengan solar, itu kompatibel ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Beda halnya seperti air gitu ya, atau pertalit. Nah itu tidak senyawa. Jadi alangkah baiknya jangan. Jadi di sini saya menggunakan solar sebagai pelumas awal agar rotor ini bisa berfungsi berputar kembali. Nah, setelah kita ketok-ketok sambil kita tuangkan lagi solarnya. Nah, di sini untuk proses perbaikan cekatnya ini seperti ini caranya ya. Jangan kita bongkar semuanya terlebih dahulu, namun kita coba lakukan cara termudah terlebih dahulu. Oke, di sini untuk bandulnya sudah nampak berputar ya, perlahan kita ketok. Kemudian setelah dirasa nyaman, kita coba balikan lagi.
Kita balikan lagi posisi bandulnya ini. Nah, jadi untuk solarnya ini berfungsi untuk melumasi bagian-bagian yang lengket. Nah, ini ya, jadi fungsinya solar ini ya sebagai pelumas ya. Di samping bahan bakar, solar itu ternyata merupakan pelumas dan sangat licin. Nah, ini saya coba usahakan agar pergerakan dari crankshaftnya ini terasa mudah. Oke, untuk pistonnya ini sudah mulai bergerak ya. Sudah mulai bergerak. Saya coba atur lagi pergerakan dari bandulnya ini. Oke, kita coba usahakan untuk perputaran rotornya ini terasa ringan. Oke, sudah mulai terasa ringan ya, perhatikan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada kemajuan, yang awalnya tidak bisa bergerak, sekarang sudah bisa bergerak. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita usahakan selancar mungkin ya untuk pergerakan rotor, crankshaft serta pistonnya ini. Tambahkan lagi pelumas pada komponen ini dengan menuangkan solar. Oke, nah ini ya sudah bisa bergerak ke kanan ke kiri. Oke, saya rasa untuk pergerakannya sudah lumayan cukup ini. Mungkin kita bisa langsung lakukan pengetesan mesin kompresor ini dengan menggunakan sumber arus supaya lebih lancar lagi. Oke, saya siapkan dulu ya untuk PTC relay dan overload. Dan sebelum itu, di sini saya akan coba lakukan penutupan pada bagian sampingnya ini, agar pada saat saya hidupkan nanti mesin kompresor itu pelumasnya itu tidak berhamburan ya keluar, karena cara kerjanya pada saat dihidupkan itu olinya akan melumasi di bagian crankshaft serta pistonnya ini. Oke, untuk overload dan PTC relay sudah saya pasangkan pada mesin kompresor, dan kita tinggal mencoba ya. Moga-moga saja mesin kompresor ini bisa berputar. Oke, sudah siap semua ya. Jadi pelumasnya ini menggunakan solar. Oke, saya coba berikan sumber, perhatikan. Ya, untuk mesin kompresornya sudah aktif kembali ya. Perhatikan di bagian bawah solarnya teraduk, kemudian terhisap naik membasahi pistonnya ini. Di sini sambil kita bantu, kita siram agar lebih lancar lagi. Dan untuk pelumasan di bagian piston ini secara otomatis ya. Jadi dihisap dari bawah masuk ke crankshaft dan dialirkan menuju ke piston. Nah, seperti ini ya. Artinya mantap ini sudah. Dan setelah itu, untuk memastikan, kita diamkan sejenak, kemudian kita tes lagi ya, apakah langsung bisa beroperasi. Ya, ternyata memang benar-benar lancar ya sudah. Dan ini perlu teman-teman ketahui, pelumasnya ini masih menggunakan solar ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk asnya ini tidak akan termakan. Namun jangan terlalu lama, karena bukan untuk oli sesungguhnya ya. Jadi ini sifatnya hanya dalam hal proses pengetesan saja, tidak ada masalah. Dan selanjutnya di sini saya akan coba cek untuk daya tekannya. Di sini saya coba tekan untuk pipa presnya ini. Nampak kencang ini dorongannya. Nah, di sini menandakan bahwa mesin kompresornya kondisinya mantap ya.
Baik, kita cabut dulu sumbernya, kita jangan terlalu lama dalam hal proses pengetesan ini. Selanjutnya, setelah mesin kompresor dikuras ya untuk solar-solarnya ini, kemudian kita akan coba lakukan pengelasan. Nah, dalam hal proses pengelasan, kita coba kunci dulu bagian kopnya ini agar tidak bergerak nanti pada saat kita lakukan pengelasan. Oke, di sini saya coba kunci terlebih dahulu kopnya ini di kedua sisinya saja. Dan setelah kita kunci, selanjutnya tinggal kita las keliling ya. Oke, dalam hal proses pengelasan kita coba tap dulu oli ataupun pelumas yang ada pada mesin kompresor ini. Jadi kondisi mesin kompresor ini tidak ada kandungan solar ataupun oli ya, hindari. Jadi sudah kita tap. Selanjutnya tinggal kita lakukan pengelasan. Dan untuk proses pengelasan, usahakan serapi mungkin untuk menghindari kebocoran pada las-lasan mesin kompresor ini. Oke, di sini saya coba las keliling ya. Bisa kita lihat untuk hasil las-lasan yang bagus itu harus menutup dengan rapat ya. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan hasil las-lasan yang bagus itu harus menutup dengan rapat. Nah, ini contoh las-lasan yang bagus dan matang. Hasilnya pun tidak diragukan lagi. Oke, coba kita lihat lebih dekat. Nah, seperti ini ya. Jadi harus rapat seperti ini ya. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Oke. Selanjutnya, setelah dilakukan pengelasan, kita coba lakukan tes press. Sudah yakin tidak ada lagi kebocoran ya. Selanjutnya di sini kita akan coba memasukkan oli ya. Untuk memasukkan oli, di sini saya sudah siapkan untuk takaran olinya. Untuk PTC relay dan overload bisa dipasang untuk menghidupkan mesin kompresor. Siapkan selang yang kita letakkan pada bagian pipa hisap. Nah, ini untuk takaran olinya kurang lebih 200 cc atau 200 mili ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasangkan selangnya pada oli kompresor. Nah, ini sekarang oli kompresor ini bukan solar lagi nih ya, karena sudah finalnya nih. Kemudian mesin kompresor bisa kita hidupkan, otomatis akan terhisap ini. Terhisap, kita bisa lihat ya. Lihat, oke, olinya terhisap masuk ya. Dan hal ini bisa terjadi seperti ini karena pada bagian pipa hisap sebaliknya itu kondisinya tertutup. Oke, selanjutnya coba kita ukur arusnya. Ya, di sini arusnya sebesar 0,7 ampere. Ya, ini baru normal ya. Yang awalnya tadi 5 ampere ya, itu tidak normal, sekarang sudah normal. Kita cek untuk tekanan daya presnya ini. Daya presnya sangat kencang ya. Jadi mesin kompresor ini sudah normal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.